Nicky Astria, Inka Kristi, dan Anggun yang telah dulu dikenal masyarakat sebagai penyanyi rock wanita dengan suara khas. Memulai karirnya dari sebuah ajang pencarian bakat Dream Band 2005 di umurnya yang masih belia, Tantri Shalindri kini telah menjelma menjadi sosok vokalis band dengan torehan prestasi dan kesuksesan bersama Kotak. Rupanya, semua itu sudah ia mulai dari kecil lewat mimpi dan angan-angan. Aku setiap kalau ngeliat kaca di kamar, terus bawaannya kayak nendang sisir, terus bilang, thank you buat penghargaan ini aku persembahkan untuk keluarga saya, jadi saya nggak tahu itu, cuman waktu pas kecil sih mungkin suara aku rental. Tapi papaku dan mamaku memang mereka berdua suka nyanyi. Kalau misalkan berdua gitu sama papa main gitar, selalu suaraku entah tengah nada atau enggak tengah di bawah nada tengah ada. Jadi kadang-kadang memang salah. Jadi papaku tuh bilang, kayaknya anak gue nggak bisa nyanyi. Yang menemukan bakatku dalam ini adalah Pak Yana. Itu adalah guru kesenian SMP 13 Tangerang. Dia menemukanku dan akhirnya aku diikutsertakan untuk lomba-lomba karaoke antar SMP. Pertama kali ikut lomba ada juara 3. Itu yang bikin papaku langsung, oh anak gue punya bakat. Kamu telah tercipta. Tantri pun terus mengembangkan bakat bernyanyinya setelah menamatkan bangku SMP. Selesai dari SMP kelas 2, aku ditawarin buat jadi vokalis band perempuan. Itu pertama kali aku pengalaman di band. Lomba karaoke bawain Yanti, bawain yang solois rata-rata. Ada dinyanyiin lagu ngeband, waktu gitu. Pada tahun 2005, Tantri bersama Aris Band mengikuti ajang bakat Dream Band. Walau bandnya tidak berhasil lolos sebagai pemenang, namun Tantri menyabet penghargaan sebagai vokalis terbaik di ajang itu. Lalu datanglah tawaran audisi untuk vokalis dari sebuah band bernama Kotak yang telah lebih dulu eksis di industri musik. Sebuah janji terucap dari mulut Tantri setelah mengikuti audisi itu. Janji apa gerangan yang telah dibuat Tantri kepada orang tuanya. Pas habis audisi aku tuh ingat banget momennya di dapur ada mama, papa, sama adikku ngomong kalau misalkan Kotak ini jalan nazar sampai pertama adalah ngaji ngomong itu padahal cuma omongan gitu siapa sih mbak yang maksudnya belum tahu Kotak akan jalan seperti apa tapi aku berani untuk ngomong itu dan itu alhamdulillah benar-benar dilancarin untuk bikin mereka
doain santri masuk ini. Ini santri ada rezeki, udah satu langsung masuk. Setelah santri masuk menjadi vokalis, Kotak pun merilis album pertamanya di tahun 2008. Ternyata formasi baru di album itu membawa keberkahan buat Kotak. Pencapaian gemilang tantri dalam bermusik dirasa tantri sebagai jawaban atas doa dan dukungan keluarga. Anak pertama dari pasangan Dali Sambas dan Supriyati ini telah dididik dengan pola asuh reward and punishment, serta dibiasakan dengan pengaturan uang yang bijak sejak kecil. Jadi kalau misalkan salah, aku diomelin, terus nggak boleh melakukan hal ini dan dikasih hukuman. Aku kan pas lagi SMP, mulai dari SMP aku dikasih uang jajan selama sebulan ada sekian ratus ribu. Nanti pokoknya nggak boleh minta lagi apapun itu dari bimbel segala macam kemana-mana nggak boleh. Jadi memang harus gitu. Jadi benar-benar aku kalau mikir sekarang ya benar-benar orang tua aku tuh mendidiknya memang pasti ada sesuatu yang pas lagi usia sekarang, oh oke, gue jadi bisa tahu nih ternyata seperti ini. Orang tuanya, khususnya sang papa, juga mendukung penuh asa tantri menjadi penyanyi. Dari mulai mendaftarkannya ke sekolah vokal, hingga mengantar tantri di tengah usaha-usaha awalnya merintis karir di band. Aku tuh pernah ada kejadian papaku pulang kerja, nganterin aku rekaman saat band sama Athena. Itu selesai rekaman jam 2 pagi. Aku nggak bawa dompet, tapi aku kelaparan di sakunya itu cuma ada uang 10.000. Aku cuma minta, Pak mau mie goreng, mie kepek. Udah, itu di depan, pokoknya aku tahu posisinya di belakang. Terus habis itu papaku cuma ingat, selalu ingat kejadian ini sampai kamu nggak selesai. Jadi selalu hargain uang, selalu hargain sejarah, karena yang buat kita jadi sekarang ini ya sejarah. Kondisi sang papa yang tidak sesehat dulu juga kerap membuat tantri bersedih. Dalam ya. Pas lagi aku udah ada hujan. Itu pada selama pas hadirin dengan cerita aku nyanyi aku lihat sekarang aku udah sekarang udah kayak stop dulu Keadaan juga memaksa tantri untuk ikhlas merelakan dirinya tidak meneruskan pendidikan ke jenjang kuliah. Cuma kelas 3 selesai, jadi kan anak-anak aku pasti ada yang mikir, gue harus kuliah di kampus ini loh, terus ambil fakultas ini loh. Aku tuh, jujur aku. Namun, ada satu konsekuensi yang harus ia terima. Tantri harus rela menjadi sorotan publik di setiap kesempatan. Aku bilang itu adalah salah satu resiko dari pekerjaan aku. Jadi kalau dulu mau ke mall atau mau kemana, cuma dandan, ya rambut kuncir sekolah aja, ada orang yang suka dan tidak suka. Kalau misalkan suka sih ngeliat kita kali sih ya pasti berpikirnya positif, mungkin orang-orangnya dekat atau apa gitu. Kalau nggak suka pasti nih orang ini segala macam, pasti ada kalimat ini ya. Jadi kita menjaga aja, lebih menjaga. Aku sekarang adalah milik orang, gitu ya kan, kalau public figure orang melihat cara kita dan pengen tahu sebenarnya kayak apa sebenarnya. Cuman dinikmatin aja sih Mbak, kan? Mungkin dandan dikit lah. Seorang pelipur lara dan tambatan hati begitu tantri butuhkan. Hubungan asmaranya dengan laki-laki bernama Arda menjadi pelengkap kebahagiaan yang tengah ia jalin saat ini. Pacaran ataupun menjadi suami adalah sama-sama saling melengkapi. Nah, aku adalah tipikal yang moody dan memang kadang-kadang aku kalau misalnya yang namanya moody kan marah tiba-tiba di saat memang gak jelas. Dia tuh yang tipikal yang sabarnya. Kadang juga kalau misalnya dia lagi memang sensitif yang datang, aku yang tenangin. Jadi benar-benar sama-sama saling melengkapi.
lagi kantor ini dengan awal yang kegiatan yang luar biasa. Aku juga untuk memposisikan diri untuk nanti kalau memang kayak wanita adalah calon ibu pasti punya konstitusi yang tinggi, apalagi kalau dia lagi capek dan seperti dia lagi capek dengan mood yang dia ngadepin beberapa orang dengan karakter yang macam-macam dia nggak bisa ngertiin dan pasti akan turun pastinya di sana.